Simaklah video ini sampai full agar tidak terjadi gagal paham. Pada kali ini saya akan memenuhi tantangan di orang-orang Salafi Wahabi. Amanah santri NU tidak akan pernah mundur. Bagaimana saudaraku Salafi Wahabi? Sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tanda tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, kemudian tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa bagi pemirsa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, simaklah video ini sampai full agar tidak terjadi gagal paham, agar tidak terjadi suudzon, jangan sampai ada dusta di antara kita. Amin ya. Pemirsa, ini juga pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tantangan atau permintaan dari orang-orang Salafi Wahabi yang menentang untuk memberikan dalil sifat yang 20. Hari ini di pagi ini saya penuhi tantangan kalian, ya. Karena kami orang-orang NU pantang untuk mundur, pantang menyerah, pantang mundur, tidak akan kabur, pasti merespon tantangan dari kalian. Beda dengan ustadz kalian yang tak pernah merespon tantangan dari ulama, dari teman-teman aswaja itu ya. Tak ada jawaban, dan madhuran, tak ada batok, tak ada asim, ya. Baiklah, tentang sifat yang 20. Ini kami ada dua dalilnya di dalam ilmu tauhid, yaitu dalil nakli, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalil akli, yaitu dalil yang bisa masuk akal. Sifat yang 20 dalilnya ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Kemudian, apakah Allah itu hanya mempunyai sifat yang 20? Maka saya ambilkan dari pendapat imam saya, imam kami, yaitu imam tauhid, yaitu Syekh Ahmad Sunusi. Mari kita simak penjelasannya. Ini shot famimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Maka dari sebagian dari satu yang wajib li maulana, bagi Tuhan kita jalla, bagi Tuhan kita jalla maha agung wa azza dan maha mulia, ishruna sifatan, adapun 20 sifat, ya. Maksudnya wajib itu bukan berarti Allah berdosa jika tidak mempunyai sifat wajib yang 20. Tapi ini namanya wajib akli. Tauhid kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya NU itu tauhid. Ada hukum akal. Hukum akal itu ada 3, wajib, muhal, dan jaiz. Wajib akli adalah di mana akal kita itu tidak percaya jika sesuatu yang ada dikatakan tidak ada. Itu namanya wajib akli. Seperti adanya Allah, itu pasti. Adanya Allah itu pasti, jika tidak dikatakan tidak ada, maka akal dan pikiran kita tidak menerima jika Allah dikatakan tidak ada. Allah itu pasti ada dan tidak mungkin Allah itu tidak ada. Itu namanya wajib akli. Kemudian wahal akli. Wahal akli itu lawan kata dari wajib akli, di mana akal kita itu tidak percaya apabila sesuatu yang tidak ada dikatakan ada. Kemudian jaiz akli. Jaiz akli adalah akal pikiran kita
bisa percaya, bisa tidak terhadap ada atau tidaknya sesuatu tersebut. Ini namanya jais akli. dan ya syarahnya ini kalau short ini musonif, shinnya ini syarah, asyarah bimin at-tab'iyati. Ini syarah memberi isyarah siapa musonif bimin dengan min ya kan mimma min dengan mimma at-tab'iyati yang bermakna sebagian ila anna sifati maulana jalla wa azza al-wajibat lahu la tanhasiru fi hadhihi isyrina, menunjukkan bahwasannya sifat-sifat Allah itu, sifat wajib bagi Allah itu tidak terbatas pada sifat yang 20. Ini coba diperhatikan teman-teman kita Salafi Wahabi, bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak terbatas pada sifat-sifat yang 20. Iz kamalatuhu ta'ala la nihayata, karena sesungguhnya kesempurnaan Allah, kesempurnaan sifat Allah itu tidak ada batasnya. Kita mulai dengan sifat wujud Allah, karena ini sifat dalilnya dalil akli, maka itu dengan analisa. Dalilnya dalil analisa. Allah ada, gitu. Mana dalilnya? Dalilnya dalil akli, itu adanya Allah itu dibuktikan dengan adanya alam. Ya. Alam ada, pasti ya ada yang menciptakan. Alam besar, pasti yang menciptakan lebih besar. Manusia kuat, manusia hebat, berarti yang menciptakan lebih kuat, lebih hebat, lebih cerdas dan sebagainya. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Ini dalil sifat wujud di antara dalilnya. Kemudian idam, Allah terdahulu ya. Sudah pasti pencipta lebih dahulu dari yang diciptakan. Ini dalil akli. Dalil nalar, pakai nalar. Kita siapa manusia ada yang 100 tahun yang lalu yang lahir, bahkan bumi sudah ribuan tahun yang lalu yang adanya bumi ini. Yang menciptakan bumi ini Allah itu pastinya lebih dahulu daripada makhluk yang diciptakan. Itu namanya dalil akli. Bako. Nah, ini di sini pakai dalil nakli, yaitu dalil Al-Qur'an dan sunnahnya. Ini diambilkan dari Al-Qur'an. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajhu rabbika, siapa ada ulama mengartikan ulama ada yang menafsirkan wajhu rabbika itu zatuhu, ada yang menafsirkan dengan mulkuhu, dan kekal zat Tuhanmu atau dan kekal kerajaan Tuhanmu, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, di sini sibaya beko itu adalah dalil sifat bako Allah kekal. Nah, nihayatah di bakoihi, tidak ada batas terhadap kekalnya Allah. Wujud kidam bako mukhalafatuhu bihawadisi, Allah berbeda dengan yang baru. Dalil yang dapat kita ambil yaitu dari laisa kamislihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Itu dalil dari mukhalafatuhu lil hawadisi. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang sama seperti Allah fil ardi, di langit ya di bumi, wala bis sama'i, dan juga di langit tidak ada yang sama dengan Allah. Bahwa ada Allah as-sami'ul alim, ialah zat yang mendengar dan maha mengetahui. Qiyamuhu bi nafsihi ya. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu terdapat pada kalimat al-qayyum. Ya, Allah tidak butuh bantuan orang lain, adanya Allah tidak ditopang dengan adanya yang lain, tidak butuh bantuan siapapun. Allah ada dengan sendirinya tanpa adanya pencipta. Wahdaniyat,
Dalil sifat wahdaniyat ini terdapat dalam surat Al-Ikhlas, yaitu ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Jadi ahad itu adalah dalil dari sifat wahdaniyat. Qudrat, sifat qudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu sifat qudrat. Iradat. Iradat apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Dalil ini ada pada surat Yasin ayat terakhir, yaitu pada lafaz aroda. Aroda itu fil madi, fil mudhari'nya yuridu. Kalau disebut aroda yuridu irodatan, itu sifat iradah. Iradat, Allah maha berkehendak. Qudrat, Allah maha kuasa, maha mampu. Itu dalil-dalil yang kita dapatkan. Ilmu, innallaha sami'un alim. Ilmu hayat, Allah maha hidup. Dalil ini juga didapatkan dalam surat Al-Baqarah dan dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu al-hayyu. Jadi al-hayyu ada itu dalil dari sifat hayat. Hayyun daimun la yamut. Adapun Allah hayyun, ialah zat yang maha hidup, la yamut, tidak akan mati. Oke. Santri NU tidak akan pernah mundur. Dalil satu persatu sudah saya jelaskan semuanya. Saya jelaskan kepada kalian. Apalagi ayat sama, Allah maha mendengar. Innallaha as-sami'ul alim. Wa huwa, adapun Allah as-sami'u, ialah zat yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Basiron, basor, Allah mempunyai sifat basor, yaitu artinya Allah yang maha melihat. Dalil sifat basornya adalah wa huwas sami'ul basir. Adapun Allah as-sami'u, ialah zat yang maha mendengar, basir, maha melihat. Sifat basor itu dalilnya kalam. Allah mempunyai sifat kalam, berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Untuk yang ini kan sifat ma'ani yang depan ini. Kemudian yang berikutnya kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, itu sama. Karena itu adalah sifat yang belakang adalah sifat ma'anawiyah, implementasi dari sifat ma'ani. Bagaimana? Jangan kira sifat-sifat yang 20 itu tidak ada dalilnya. Memang saya jujur, secara spesifik di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada penjelasan, tapi satu persatu sifatnya itu jelas ada dalilnya. Ada di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kalau dalil yang spesifik yang pas dengan sifat doang 20 itu tidak ada memang. Misal dalam Al-Quran, semisal bukan mengada-mengada ya, semisal walillahi sifatun wajibatun, atau walillahi sifatun wajibatun isyruna lillahi ta'ala. Tidak ada yang seperti itu. Tapi dalil satu persatu dari sifat Allah itu ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Pemirsa TV yang dirahmati Allah dan juga para saudara Salafi Wahabi, ini saya sudah memenuhi permintaan dan tantangan kalian. Silahkan simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. NU yes, NU oke, tidak akan pernah mundur. NU pantang mundur, NU pantang kabur, akan selalu akan bisa jawab tantangan-tantangan dari siapapun, termasuk Salafi Wahabi. Ya. Bagaimana saudaraku Salafi Wahabi? Sudah jelas? Kalau tidak jelas berarti begini Anda.
Pemirsa TV yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau video saya itu agak kasar ya. Karena tujuan kami ini menjelaskan kepada mereka mengkonter tuduhan-tuduhan mereka kepada kita, kepada kami Ahlussunnah wal Jamaah khususnya warga NU. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.